Hai ayah bunda, kembali lagi bersama Bimbel Biba. Di sini kita akan keliling sekolah untuk mendengarkan cerita mengenai profil sekolah. Mulai dari persyaratan pendaftaran, prestasi siswa, prestasi sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, kegiatan sekolah, sampai pada standar kelulusan siswa. Halo ayah bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irat Suirat di acara podcast keliling sekolah. Kali ini kita sedang berada di TK Ashabul Quran. Nah, seperti biasa kita akan bertanya-tanya mengenai sekolah, mengenai lokasi sekolah ataupun prestasi-prestasi dan apapun yang ada di sekolah Ashabul Quran ini. Saat ini Irat sedang ditemani oleh Kepala Sekolah Ashabul Quran, Bunda Ulfa. Bunda, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bunda Ulfa Muhaimi. Saat ini saya diamanahkan ya untuk menjadi kepala sekolah TKIT Ashabul Quran. Oke, nah Bunda, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih Bunda mengenai sekolah. Nanti juga ada Irat bakal nanya nih metode-metode sekolah di TK Ashabul Quran ini seperti apa. Boleh Bunda? Siap. Oke, nah ayah bunda di sini kita berada di TK Ashabul Quran, TKIT Ashabul Quran. Nanti kita akan nanya-nanya nih mengenai sejarah kembangan atau berdirinya TK Ashabul Quran. Langsung aja yuk kita tanyain kepada Bunda Ulfah yang dimana beliau adalah kepala sekolah TKIT Ashabul Quran. Nih bunda-bunda boleh tahu dong Bun, untuk sejarah perkembangan sekolah TKIT Ashabul Quran ini dari berdirinya mulai kapan gitu Bunda? Untuk TKIT Ashabul Quran ini kita dari tahun 2013. 2013. Ya, dari tahun 2013. Jadi sekarang ini sudah sekitar 10 tahun ya. Walaupun sebelumnya dari Sahabat Quran, nggak apa-apa mungkin dari teman-teman yang dari Sahabat Quran. Oh sekarang jadi TK Ashabul Quran ya, tapi insya Allah sama saja tetap bersama Bunda Ulfa dan juga Bunda-Bunda yang lainnya di sini dengan konsep-konsep yang sama juga. Gitu. Bunda boleh tahu dong Bun untuk alamat spesifiknya di mana nih TK? TK Ashabul Quran ini ada di Komplek Puri Dewata Indah, Blok AF nomor 15, Jalan Irigasi Sipon, Poris Pelawat Indah ya, Kota Tangerang. Kota Tangerang. Oke, berada di Poris Pelawat Indah, Kota Tangerang. Nah Bun, kalau untuk visi misi sekolah TK Ashabul Quran ini seperti apa nih Bun? Baik. Jadi visi dan misi TK Ashabul Quran itu adalah terwujudnya lembaga pendidikan dan sarana bermain anak yang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Artinya dengan karakter Qurani, ya Qurani, cerdas, kreatif dan ceria. Jadi Qurani, cerdas, kreatif, ceria itu menjadi karakter dari TK Ashabul Quran. Sehingga pada visinya dalam penerapan keseharian ini di sini kita sangat menitik beratkan kepada nilai-nilai karakter sejak dini, nilai-nilai karakter sejak dini. Karena kenapa harus sejak dini ya nilai-nilai karakter itu dibangun? Terutama pada usia 0 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa keemasan anak. Nah, ketika di masa-masa keemasan anak itu kemudian kita kenalkan dan kemudian kita bagaimana mulai menerapkan nilai-nilai Islami itu, maka insya Allah nilai itu akan dia bawa sebagai bekal terbaiknya dia untuk melanjutkan pada pendidikan berikutnya, gitu. Dan itu jadi penting banget nih, gitu. Makanya kami dan Ashabul Quran ini sangat menyadari, gitu ya, akan pentingnya nilai-nilai karakter itu sejak dini itu dibangun, gitu ya. Contohnya misalnya dalam keseharian anak-anak itu dibiasakan dengan bahasa yang tepat. Bagaimana ketika dia minta tolong, udah tolong ambilkan. Gitu, ya. Kemudian aku bersabar. Gitu, ya. Atau mungkin kita mengenalkan ke anak ketika anak sudah mengantri, maka di situ guru memberikan menguatkan. Terima kasih ya sudah bersabar mengantri. Nah itu salah satunya. Atau ketika guru misalnya ingin memerintahkan ya kepada anak-anak itu nggak dengan langsung perintah. Misalnya ayo rapikan, Mbak.
Tapi Bunda akan mengatakan ada yang bisa bantu Bunda merapikan mainannya. Gitu. Jadi itu nilai dasar banget gitu. Terus ada satu kejadian ketika ada anak dari dalam kelas ya, dia ingin main keluar, tapi dengan caranya belum tepat gitu, cara komunikasinya. Nah, dia sambil apa namanya, dia tendang sambil dengan dia berlari dari dari ruang ada. Kemudian dia tendang pintunya dengan ekspresi wajah yang marah gitu kan ya, sambil dia berkata, Bunda, buka pintunya gitu kan. Nah terus ketika itu saya hanya tersenyum dan kemudian saya mencontohkan, Bunda tolong buka pintunya. Berkali-kali dia bicara seperti itu gitu, Bunda tahu pintunya, dengan ada yang ekspresi yang keras, marah dan sebagainya. Tapi kemudian berkali-kali saya mencontohkan, Bunda tolong buka pintunya. Nah, sejak itu ketika dia bisa mengucapkan Bunda tolong buka pintunya, sejak itulah apa namanya, baru kemudian ketika dia sudah mengucapkan bahasa itu, saya langsung peluk anak itu dan kemudian terima kasih ya nak, sudah bicara yang tepat sama Bunda. Baru kemudian saya buka pintunya dan dia baru keluar bermain. Jadi itu salah satunya, dan sejak itu saya sampaikan kepada orang tuanya, Bun, tadi kejadian begini-begini saya sampaikan. Tapi kemudian orang tuanya mengatakan, ya Masya Allah Bunda, Alhamdulillah sekarang di rumah juga sudah mulai terbiasa. Jadi bicaranya itu sudah tidak maksa lagi, sudah dengan nada yang lebih sopan, yang lebih lembut gitu, Masya Allah ya. Jadi itu nilai-nilai karakter penting gitu ya di sahabat Quran ingin kita wujudkan. Dan kemudian yang kedua itu ada apa namanya, kita ingin mengoptimalkan potensi anak usia dini itu dengan 6 potensi dasar ya. Secara visi misi yaitu yang pertama nilai-nilai agama, kemudian yang kedua adalah nilai-nilai apa namanya, bahasa, karena kan dari bahasa ya dia mengenal, kemudian sosial, kemudian motorik, kemudian kognitif dan nilai seni. Itu yang kita bangun. Dari situ baru kemudian kita jabarkan dalam bentuk kegiatan seharian sehari-hari, itu dasarnya dari situ. Sehingga insya Allah selulus dari TK Sahabat Quran, mereka memiliki kematangan dalam secara psikologis ya, secara psikologis, kemudian juga kematangan secara spiritual dan juga kematangan secara apa namanya, dalam hal bersosialisasi. Dan itu menjadi fondasi dasar, menjadi potensi penting banget untuk dia bisa masuk ke SD. Baru kemudian di SD ketika dikenalkan dengan akademik, baru udah siap. Dari situ dulu mungkin apa namanya dasar-dasarnya ya. Itu yang menjadi dasar akhirnya visi apa namanya terbentuknya TK Ashabul Quran dengan visi dan misi yang. Wah, berarti ini juga pentas seni juga sebagai salah satu aplikasinya ya Bunda ya. Ini sudah anak berani tampil, anak percaya diri, anak berani, itu udah salah satu. Makanya hampir tiap bulan kita ada apa namanya kegiatan pentas seni ya, ada pentas seni gitu kan ya. Nah itu salah satunya seperti itu. Dari anak yang nggak berani tampil jadi bisa tampil. Wah, ini setiap bulan ya Ustazah ya? Insya Allah. Biasanya mereka menampilkan apa saja sih Ustazah pentas seni? Biasanya yang mereka udah pelajarin sehari-hari. Kayak misalnya dia bisa baca doa-doa, dia baca surat, kemudian dia bisa apa namanya nasyid ya, lagu-lagu gitu ya. Atau mungkin mereka menampilkan dia bisa bermain bersama ya, seperti dia mungkin mendemonstrasikan dia sedang bermain balok dan sebagainya. Gitu. Oke, berarti apa yang dia pelajari maka dia aplikasikan di pentas seni ini. Dalam pentas seni, atau kita biasanya sebutnya itu kalau dalam jadi setiap bulan itu kan ada tema. Iya. Ada puncak tema namanya. Puncak tema. Jadi ada puncak tema. Jadi setiap bulan tuh tema kita berganti-ganti. Mungkin kalau awal tahun ya kita lebih kepada pengenalan tentang diri, mengenali diri gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada puncak temanya. Puncak temanya berarti anak maju ke depan, nama saya, mengenalkan nama diri, keluarga, orang tua dan sebagainya. Wah, Masya Allah, berarti sudah disusun sedemikian rupa supaya karakter anak terbentuk dengan
sebaik mungkin ya Pasti, Ustazah. insya Allah. Wah, ini boleh tahu dong Bunda kalau untuk persyaratan masuknya ke TKIT Ashabul Quran ini apa saja nih? Iya, eh, kalau persyaratan pertama biasa ya data-data pribadi anak. Dan yang lebih penting lagi dari data itu adalah data-data dari orang tua. Data-data. Artinya maksudnya gini, bagaimana kita membangun kesepakatan bersama dengan orang tua dalam pengasuhan anak. Gitu. Artinya kalau kita mau buka perusahaan aja bersama ya, kita bukan punya ada MOU yang bersama. Apalagi ini dalam hal pengasuhan anak ya gitu. Jadi apa yang menjadi harapan-harapan orang tua, nah itu disampaikan ke kita. Dan itu juga nanti yang akan kita selaraskan dengan program sekolah. Gitu. Apakah sejalan atau tidak? Nah di situ. Kalau memang nanti sejalan, nanti berarti program-program kita didukung sama orang tua. Itu pentingnya di situ. Berarti ada komitmen dengan orang tua ya. Ya. Oke. Kalau untuk pembukaan pendaftarannya sendiri, mulai kapan sih Bunda? Untuk tahun ajaran 2023 ini, ya 2023 nanti 2024, itu kita sudah mulai dari bulan Februari kemarin. Februari, kemudian itu ada diawali dengan kegiatan trial class. Ya, jadi kita mengundang anak-anak usia dini, usia TK gitu ya, usia dari usia 3,5 tahun sampai usia 5 tahun kita undang. Ya, untuk kalau tuh usia 3,5 tahun itu udah untuk kelas playgroup, dan kemudian usia 5 tahun TKB, 4,5 tahun non TK. Gitu. Kemudian pas di bulan kemarin di bulan Mei kita ada trial class yang kedua. Artinya kita terus aja bersosialisasi dan nanti sejauh mana ya orang tua itu banyak orang-orang terutama mungkin yang sekitar sini itu bisa mengenal apa sih karakter bagaimana TK Ashabul Quran ini. Ya, berarti sudah dimulai dari Februari dan juga Mei kemarin ya. Trial class dalam bentuk kegiatan trial class itu bermain sehari bersama Ashabul Quran. Oke. Nah, Ustazah kalau kita orang tua nih ingin tahu nih Ustazah gimana sih informasi terbaru mengenai TK Ashabul Quran ini, mengenai kegiatan-kegiatan di TK Ashabul Quran itu bisa cari tahu di mana nih? Iya, untuk saat ini kita ada di IG dengan nama Ashabul Quran. Itu bisa di follow di situ. Iya, jangan lupa di follow ya Bunda dan teman-teman IG-nya Ashabul Quran. Tadi juga ada playgroupnya ya Bunda. Berarti mulai dari playgroup terus nanti ke TK. Iya. Gitu. Kebetulan ada juga dari daycare sekarang. Oh, ada daycare. Mulai tahun 2023 ini kita punya daycare untuk anak usia maksimal 2 tahun ya. 2 tahun. Dari usia 2 tahun bagi orang tua yang membutuhkan pengasuhan anak untuk usia 2 tahun ke atas, ya boleh menghubungi kami daycare Aku Daycare, Ashabul Quran Daycare. Karena dengan pola pengasuhan mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih sayang gitu ya. Dan yang terpenting itu juga adalah kita bagaimana mengenali karakter anak. Nah, ini dia. Karakter anak dengan konsep Stephen. Konsep Stephen. Oke, nanti kita akan bahas nih, akan ngobrol-ngobrol mengenai konsep Stephen ya Ustazah ya. Setelah nanti kita membahas mengenai sekolahnya nih. Betul. Kebetulan Irat juga penasaran nih Ustazah sama konsep Stephen ini. Oke. Iya, oke. Kita lanjut mengenai kalau untuk maksimal penerimaan siswanya berapa sih Ustazah? Iya. Untuk Ashabul Quran kita kelasnya tuh maksimal itu 10 satu kelas. 10 sampai 12 sebenarnya. Ya. Walaupun itu nanti tergantung berapa kuota yang kita dapat. Tapi maksimalnya seperti itu gitu. Dari 10 sampai 12. Berarti kelas kecil ya. Kelas kecil dengan guru inti dan ada pendampingan guru. Oh, 2 guru berarti dalam satu kelas. Iya. Nah, itu kalau untuk perangkatannya berapa anak gitu maksimal penerimaannya? Buka berapa kelas? Oh ya, sekitar 2 sampai 3 kelas. 2 sampai 3 kelas aja ya Ustazah ya. Betul. Oke, nah. Kadang menyesuaikan tempat ya, agar lebih nyaman gitu anak-anak bermain. Baik Ustazah, kalau untuk metode pembelajaran di sekolah di kelasnya itu seperti apa sih? Metode pembelajaran kita menggunakan metode kalau dasar dari Diknas itu BCCT. BCCT, Beyond Center and Circle Time. Itu konsep dasarnya itu.
tapi kita kemas dengan BCCT dengan nilai-nilai karakter Islami gitu. Nah, BCCT itu sebenarnya sih kalau istilah kata lain sekarang tuh sentra ya. Iya, oh sentra. Sentra, orang sering nyebutnya sentra karena uh, apa namanya di sana ada circle time gitu kan ya, di mana sebelum anak masuk ke dalam satu ruangan sentra mereka harus circle time dulu. Nah, di dalam circle time itu bagaimana mereka me- membahas tentang aturan-aturan di dalam. Guru juga menjelaskan tentang ada kegiatan apa sih di dalam, misalnya salah sentra bahan alam misalnya. Ada apa aja sih di sentra bahan alam, peraturannya apa sih gitu kan ya. Gitu. Sehingga anak-anak itu juga jadi bikin penasaran. Oh, aku mau dong, aku mau bermain ini gitu dan sebagainya. Itu jadi akhirnya membuat anak tuh jadi termotivasi gitu ya. Nanti ketika mereka udah tuntas membahas aturan, baru kemudian selamat datang di sentra bahan alam. Dan di sana guru sudah menyediakan berbagai kegiatan. Ada, kalau di salah satu sentra bahan alam itu ada air misalnya, ada bermain pasir, ada melukis, ya, memancing dan sebagainya. Perkenaan dengan kita mengenalkan bahan-bahan alam yang ada di alam semesta ini, ya. Kemudian tapi juga tetap di sana ada nilai-nilai pembelajarannya. Misalnya, jika dia menakar air ada berapa cuntang ya, ada berapa botol yang sudah dia isi. Itu juga konsep matematika. Iya. Gitu. Jadi Masya Allah, kemudian juga motorik di situ ada. Kemudian juga yang kita punya itu ada sentra bahan alam, sentra persiapan yang mengenalkan tentang konsep-konsep dasar ya seperti bentuk, huruf, angka. Itu sentra persiapan maksudnya. Ya. Kemudian juga konsep apa namanya warna dan sebagainya. Dan ada sentra bahan alam, sentra persiapan, sentra peran. Ya, kemudian sentra kreativitas, ada sentra balok. Sentra baru. Sentra balok. Oh, balok. Balok ya. Jadi dari balok itu mereka belajar membuat struktur bangunan seperti apa, nanti dari macam-macam potongan-potongan balok yang dari bentuk lingkaran, segi empat, nanti akhirnya jadi tersusun seperti bangunan. Itu juga belajar matematika. Jadi semua di sentra itu kaya dengan anak bermain, kaya dengan pengetahuan, ya, kemudian juga puas dia mereka tersalurkan juga untuk bermainnya, dan juga di sana juga mengenal aturan adab-adab. Misalnya, bunda aku ingin ingin mancing, tapi sebenarnya ada temennya yang sedang mancing misalnya gitu. Nah, dia nggak memaksakan kehendaknya gimana, maka dia bicara ke temennya, boleh bergantian misalnya. Dia bicara ke temennya, boleh bergantian, aku juga ingin memancing gitu misalnya. Ya, walaupun awal-awal kita menerapkan dulu ya, mencontohkan dulu. Kadang-kadang anak dia langsung rebut dan sebagainya. Ya, Itu kita mengajarkan gimana bicara ke temannya ya kalau mau bergantian gitu. Nah, dari situ akhirnya dia belajar. Jadi Masya Allah gitu. Artinya kaya akan apa namanya nilai-nilai ya, nilai-nilai pendidikan gitu. Itu yang rasanya saya ya sebagai seorang pendidik gitu ya, pendidik anak usia dini itu tuh rasanya tuh puas gitu kan ya. Ya Allah, saya sudah apa namanya membangun generasi ya sejak dini. Gimana mereka itu punya nilai-nilai yang kuat dari dasarnya. Gitu. Sehingga saya sering dapat testimoni ya dari orang tua murid nih yang udah dari sini sahabat Quran. Yang tadinya anaknya pas di TK nggak mau, pas selalu ingin ditemani gitu ya, kemudian nggak percaya diri, suka nangis dan sebagainya gitu ya, masih malu gitu ya. Terus pas berikutnya, Bun, Masya Allah ya gitu, artinya ini fondasi di saku di TK ini tuh benar-benar bisa menjadi fondasi yang kuat gitu, sehingga sudah terbangun rasa percaya diri gitu ya. Saya percaya diri itu sudah terbangun sejak dari dini itu, dan akhirnya di SD-nya mereka sudah dengan percaya diri. Wow. Masya Allah ya Bunda, berarti metode sentra ini sangat luar biasa ya, menjalur kemana-mana gitu ke dalam kehidupan anak. Betul ya, jadi dia sentral ya, jadi sentral kegiatan anak gitu ya, yang di dalamnya itu terbangun semua potensi dasar anak, apakah itu secara apa namanya tadi nilai-nilai agama, sosial,
kemudian bahasa, bagaimana tadi dia berbicara ya, kemudian motorik pasti ya ketika dia menakar, itu kan motorik juga. Kemudian juga kognitif, maka ketika dia, oh ini air ya, kalau air itu nanti gurunya memberikan, ini teksturnya apa ya gitu ya, cair atau padat. Nah itu juga udah kognitif, dia akhirnya tahu. Dan kemudian juga jiwa seni ya, karena walaupun bagaimanapun anak-anak tuh suka ceria, keceriaan seni, mungkin sambil sebelum bermain dia harus bernyanyi bersama-sama, sesudah bermain dia bernyanyi. Pada saat anak-anak kegiatan guru-guru juga, gurunya kadang sesekali bernyanyi gitu kan, untuk membangun suasana yang menyenangkan gitu. Seperti itu. Ya Allah. Nah, tadi metodenya dengan metode sentra. Kalau untuk kurikulumnya nih Ustazah, kurikulum seperti apa yang digunakan di TK? Kurikulum kita apa namanya masih pakai kurikulum Dignas, ya kurikulum Dignas kita gunakan, yang standar Dignas kita pakai. Oke, berarti masih menggunakan kurikulum standar Dignas, tapi mungkin kita lebih kemas lagi ya. Dikemas lagi menjadi kurikulum khas TK Ashabul Quran. Ashabul Quran, ya. Oke. Tadi juga nih pas Irat masuk ke sini nih Ustazah, tadi di sana di depan melihat ada piala-piala. Nah, boleh dong Ustazah diceritakan mengenai prestasi-prestasi apa saja sih yang sudah didapatkan oleh siswa-siswi TK Ashabul Quran? Kalau kita tuh sering dapat undangan yang berkaitan dengan tahfidz. Oh, tahfidz. Jadi ada beberapa kali anak-anak kita yang akhirnya juara 1 atau juara 2 gitu ya untuk tahfidz. Walaupun sebenarnya tetap melihat ya ini siapa yang mengundang gitu kan ya, karena kan kita juga nggak mau kalau terlalu sering gitu kan, anak paling sesekali lah gitu, sesekali kita undang, karena kadang-kadang ada pengalaman gitu kita ajak keluar anak, dia nggak dapat juara gitu, akhirnya menangis gitu kan, kok aku nggak dapat piala gitu kan ya. Jadi makanya sejak itu tuh ya kita tetap memang memilih ya gitu, kira-kira dapat juara semua Kak gitu ya misalnya, walaupun sebenarnya nanti tetap dilihat gitu ya prestasinya apa gitu ya. Kadang-kadang anak-anak tuh belum siap menerima kekalahan gitu, maunya tuh tetap dapat itu gitu. Jadi kadang mempertimbangkan itu semua, kita memang masih memilih-milih ya kalau untuk lomba-lomba keluar gitu, kecuali lomba-lomba yang memang masih di kalangan kita sendiri gitu. Nah itu mungkin nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Yang memang sudah yakin akan dapat gitu ya? Iya, sudah yakin akan dapat, emang anaknya bagus. Tapi memang kita tadi lebih kepada fit ya, karena memang program unggulan kita itu adalah tahfizul Quran. Oh, ada tahfizul Quran. Iya, program unggulannya tahfizul Quran. Nah, itu di juz berapa Ustazah? Di juz 30. Di juz 30 pastinya ya. Dengan apa namanya, dengan dalam proses pembelajarannya kita menggunakan metode UMI. Metode UMI. Insya Allah guru-guru di Ashabul Quran ini sudah hampir rata-rata semua sudah mengikuti sertifikasi metode UMI, sehingga insya Allah sudah layak, dan kita juga terus bekerja sama ya dengan pihak UMI Foundation yang ada di Tangerang ini untuk memberikan bimbingan kepada kita gitu di Ashabul Quran gitu. Jadi memang dengan metode UMI dan metode dengan program unggulan tahfidz Quran dengan sistem talaki kalau untuk Al-Quran. Talaki. Jadi artinya gurunya mencontohkan, baru kemudian anak mengikuti gitu. Ya, karena walaupun anak kan belum bisa membaca ya. Jadi memang harus didengar langsung dari gurunya. Kita berulang-ulang, kita ulang 3 kali, anak mengikuti. Guru mengulang 3 kali, anak mengikuti. Oke, langsung hafal nanti. Oh, berarti yang ini bukan sih Ustazah yang kayak kalau dalam pembelajaran nanti dia misalnya 1 ayat 1 hari gitu-gitu. Iya. Bisa seperti itu. Ya, jadi dalam 1 bulan itu bisa sebenarnya bisa apa namanya? Sekitar 2 atau 3 surat sebenarnya. Oh, 2 atau 3 surat anak tambahannya ya gitu. Asal memang sering-sering diulang ya kalau anak-anak itu. Apalagi kalau memang sudah sejalan dengan orang tuanya nih. Orang tuanya juga ingin menjadikan anaknya tuh hafiz Quran ya, hafiz Al-Quran. Berarti memang sangat didukung dari sekolah, kita sedang program menghafal surat apa, nanti di rumah diulang-ulang lagi.
gitu. Karena memang konsep belajar anak selama ini yang saya pahami ya dari bagaimana teknik menghafal Al-Quran untuk anak usia dini itu, yang penting diulang-ulang sering ya, dan dia mendapatkan uh, bacaan Al-Quran dari orang dewasa, apakah guru atau orang tuanya itu dengan bacaan yang benar, yang sudah standar, makhorijul hurufnya sudah benar, ya tajwidnya sudah benar gitu. Karena nanti kalau ada tajwidnya yang kurang tepat, ya nanti anak akan keikutan seperti sananya. Itu yang sering terjadi begitu gitu. Ya, jadi memang kita harus makanya harus dicontohkan yang sesuai dengan standar bacaan yang benar ya, yang sesuai dengan tajwidnya gitu. Oke, Ustazah. Nah, kan tadi kita Ustazah sudah memberikan gambaran mengenai karakter anak, juga tadi prestasi-prestasinya anak-anak. Nah, itu pasti ada tips dan trik untuk mengajarkan anaknya itu kan, supaya mereka kayak bisa nurut juga, bisa berprestasi juga. Nah, itu boleh dong Ustazah dibagi tips dan trik mengajar anaknya seperti apa? Jadi memang ini wajib ya bagi seorang guru, apalagi orang tua ya, dia harus mengetahui karakter anaknya. Dengan kita mengetahui tipe dan karakter anak, itu jadi akan lebih mudah nanti dalam kita memberikan pengasuhan dan memberikan pembelajarannya yang tepat. Gitu. Makanya di Sabul Quran ini kita menggunakan Stephen ya. Metode Stephen Genetic Intelligence ya. Stephen Genetic Intelligence itu adalah satu konsep ya, satu konsep di mana kita mengetahui jenis dan tipe kecerdasan seorang anak, gitu ya. Jadi jenis kecerdasan seorang anak itu dilihat dari dari belahan otak yang paling dominan, gitu ya. Jadi di dalam otak kita ini ada 5 belahan otak. Ada 5 belahan otak ya, ada di limbik kiri, kemudian limbik kanan, ya neokortek kiri dan neokortek kanan, kemudian batang otak. Nah, itu ya. Itu dari belahan otaknya. Nah, nanti setiap anak itu dari 5 belahan otak itu ada satu yang paling dominan. Gitu. Ada satu yang dominan, dan yang paling dominan itulah yang disebut dengan kecerdasan. Kecerdasan dominan namanya. Atau disebut kita bilangnya nanti bakat atau fashionnya dia tuh di situ gitu. Berarti nanti anaknya dibimbing dan dituntun untuk sesuai dengan fashionnya dia. Iya. Terutama dalam pengasuhan. Jadi kalau misalnya dalam pengasuhan anak nih, tipe anak sensing, berarti cara mengasuhnya adalah karena tipe, kita lihat karakter sensing itu adalah kekuatannya pada otot dan memori. Berarti dalam pengasuhannya kita lebih banyak menekankan kepada gerak ototnya, menyalurkan gerak ototnya. Jadi semakin banyak nanti gerak otot yang tersalurkan pada diri dia, maka nanti kecerdasan memorinya juga semakin kuat. Jadi mudah menghafal, mudah dia punya ingatan-ingatan yang kuat gitu. Baik itu ingatan yang dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia sentuh, apa yang dia diucapkan sama dia, seluruh panca inderanya itu. Nah, itu dia lebih kuat. Wow, berarti dia bisa diajak untuk berolahraga ya, supaya meningkatkan kecerdasannya. Betul, nanti kalau udah besar, sehingga orang-orang tipe sensing ini dia punya karakter rajin dan ingin banyak bergerak gitu. Kalau udah besar, biasanya dia senang bekerja ya dalam kerja lapangan misalnya ya, untuk mengaplikasikan satu jenis pekerjaan produksi misalnya. Nah, itu sering seperti itu. Kemudian ada yang namanya tipe thinking. Tipe thinking ini di limbik kiri ya, di limbik bagian kiri. Nah, itu lebih kepada kekuatannya adalah analisa. Dia kekuatannya analisa. Sehingga dia dalam berpikir itu lebih cenderung logis. Mementingkan logika gitu. Iya, logis. Artinya ini logis nggak ya gitu. Dan dia suka dengan hal-hal yang sifatnya yang kalau nggak masuk akal, nah itu ya dia seperti itu gitu. Atau dia daya ingin tahunya tinggi biasanya. Tipe-tipe anak thinking itu. Ya, dia daya ingin tahunya tinggi. Nah, dan
biasanya dia suka kepada dalam bentuk hitungan-hitungan, ya, menghitung. Kemudian dia suka dengan, kalau anak thinking itu, dia kan istilahnya kalau dalam Stephen itu, kalau sensing itu dia chemistry-nya tahta, kalau thinking itu tahta. Jadi suka banget dia tuh diposisikan di Pimpinan. diakui kemampuannya gitu. Jadi kalau kita udah tahu dia anak thinking, nah ketika dia mampu aja, dia hanya mampu, misalnya dia mampu memakai sepatu, nah di situ kita langsung apresiasi. Alhamdulillah sudah bisa memakai sepatu sendiri ya, anak mandiri ya misalnya gitu. Nah itu tuh udah seneng banget gitu. Makanya kalau kita tahu tipe karakternya, jadi kita lebih dalam pengasuhannya kita menyesuaikan gitu. Nah kalau thinking itu kekuatan pada imajinasinya, imajinasi, sehingga dia bisa berpikir untuk banyak melakukan punya kepandaian berinovasi gitu ya. Itu orang-orang intuiting, biasanya orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya banyak cara, orang-orang yang punya, ya mungkin kalau dibilang out the box ya, dia nggak mau yang biasa-biasa aja gitu ya, tapi dia punya ada sesuatu yang punya banyak warna, yang banyak kreativitas, karena memang jiwa dia seperti itu gitu ya, jiwanya penuh warna. Anak-anak kreatif, anak seni ya. Makanya kalau tadi sensing itu disebut anak rajin, kalau thinking anak pintar, anak pandai karena banyak ingin tahu, intuitif itu anak kreatif. Jadi sebenarnya kita punya kelebihan masing-masing ya. Iya. Ada dua lagi nih. Wah. Ada anak feeling ya, yang dia kekuatannya di limbik kanan. Nah, orang feeling itu adalah tipe anak yang pandai menjalin hubungan, ya. Menjalin hubungan artinya dia bersosialisasi ya, senang. Kemudian dia juga kehebatan dia adalah komunikatif, pandai berbicara. Pandai berbicara, banyak nah di sini kalau misalnya udah dari kecil nih kita tahu, oh ini tuh feeling nih, wah itu udah banyak-banyak tuh dibacain buku storytelling ya, kemudian dia kita banyak ngobrol ya, sehingga kemampuan bahasa dia, kemampuan dia bisa menyusun berkomunikasi ya, berkomunikasi yang efektif, nah itu lebih pandai, lebih tepat. Dan satu lagi adalah tipe insting. Insting itu kehebatannya pada yang tengah sistem pada pada ini ya, pada kekuatan serba bisa dia. Karena memang dia karena di posisi di tengah, jadi dia punya kecerdasan yang rata-rata hampir ada di sensing, hampir ada punya kecerdasan di sensing 50%, di thinking, di intuiting, di feeling, sama di insting. Jadi dia serba bisa, makanya kita sebut dengan dia serba bisa. Tapi dari 5 tipe itu punya keunikan tersendiri ya, gitu. Ada keunikan tersendiri yang kadang kita orang tua mungkin merasa aneh ya, kok anak saya banyak banget geraknya ya, gitu. Nah itu biasanya sensing karena banyak gerak, itu karakternya. Kemudian yang thinking ya, kok anak saya dia seneng banget. Dia suka belajar gitu ya, dia tiba-tiba sukanya diam gitu ya, kok nggak terlalu banyak bicara misalnya gitu ya, terus tapi dia banyak ingin tahu misalnya, oh kemungkinan itu thinking. Kalau misalnya anaknya ini kreatif gitu, oh dia kreatif ya gitu ya, terus dia apa aja tuh dibongkar di rumah gitu ya, terus akhirnya nah itu kemungkinan dia anak tipe intuiting. Dan kemudian kalau yang feeling, ini tipenya yang mungkin kok dia empati, peduli, dia perasa gitu ya, dia ingin dipuji. Nah itu feeling gitu. Begitu dia juga akan memperlakukan orang lain seperti itu. Dan yang terakhir itu ada tipe intuiting, itu cara karakternya itu dia sebenarnya dia lebih cenderung suka pada kedamaian. Tenang, dia inginnya suasananya tuh damai ya. Karena memang dia nggak suka dengan suasana-suasana yang terlalu banyak konflik, keras. Misalnya di rumah, suasana rumah yang memang banyak konflik nih, itu bagi anak yang insting itu bisa stres. Nah itu dia. Jadi kayak terlalu riuh gitu ya. Iya gitu, makanya kita baca banget gitu ya tipe dan karakter anak,
seperti itu gitu, sehingga kita bisa memberikan memberikan arahan bimbingan sesuai dengan itu. Makanya orang tua juga kita berikan penjelasan tipe karakter yang seperti ini, nanti juga dia disesuaikan dengan pengasuhan di rumah. Jadi untuk masuk TK Sahabat Quran, untuk masuk TK Ashabul Quran itu kita harus di tes Tes TV. Stephen dulu. Wajib. Jadi udah tahu nih ya nanti Udah. pengasuhannya seperti apa. Betul. Dan nggak salah. Karena seperti ini ya Mbak ya. Pernah ya waktu kita awal-awal tuh, ini kok niat anak ini, kenapa ya anaknya suka tiba-tiba bikin temennya menangis gitu ya, tiba-tiba rebut mainannya, tiba-tiba anak ini mukul teman. Nah, ada aja yang kayak begitu kan gitu. Iya. Nah, terus jika kita perhatikan kenapa ya gitu ya, padahal dia tipe anak feeling nih gitu kan, feeling ya, dia harusnya kan penuh kasih sayang, cinta, tapi kenapa gitu. Nah, dalam hal ini akhirnya kita konfirmasi kepada orang tuanya, ternyata ya itu tadi, anaknya itu ya banyak menemukan ada kekerasan dalam rumah, misalnya sering dibentak, sering dimarahin, sering apalagi ada sampai bermain fisik. Wah, ini berpengaruh banget bagi ya, anak feeling sangat berpengaruh. Sebenarnya kalau untuk tindak kekerasan tidak hanya anak feeling aja ya. Iya. Semua anak tipe nggak suka atau memang nggak bisa dikerasin, apalagi anak usia TK ya, 0 sampai 5 tahun, 7 tahun itu mereka berkembang dengan perasaan. Jadi kita nggak bisa banget gitu dengan kekerasan. Makanya ketika ada nilai-nilai kekerasan di dalam rumah, itu sangat terlihat di sekolah. Oh, anaknya begini gitu. Nah, itu nanti kita konfirmasi ke orang tua. Apakah di rumah misalnya diperlakukan seperti ini dan sebagainya. Nah, itu kita akan konfirmasi sehingga insya Allah ya tidak berpanjangan gitu ya, dan insya Allah menjadi pengasuhan yang gitu kan, yang sesuai. Itu yang kita inginkan, Mbak. Makanya kenapa kita pakai Stephen gitu ya, biar orang tua kita tahu gitu. Karena ibaratnya gini Mbak, kita punya anak itu kan ibarat kita dapat paket dari Allah. Nah, itu ibaratnya dapat paket. Nah, kita kan nggak tahu isi paketnya. Kalau kita nggak tahu isi paketnya apa, maka kita salah memperlakukan. Gitu. Ibaratnya ketika kita nih mau ngirim barang ke jasa pengiriman, maka jasa pengiriman itu biasanya menanyakan isinya apa, alamatnya, terus juga jangan sampai salah ya dalam memperlakukan. Begitu pula anak gitu. Nah, disinilah kita jangan sampai salah lah gitu kan ya dalam pengasuhan ini. Bisa nggak sih Ustazah misalnya kayak dia tuh sebenarnya feeling. Nah, kan kalau anak yang feeling tuh penuh dengan cinta, kasih sayang, terus dia juga suka dipuji, empati. Nah, tapi ternyata di satu sisi dia juga ada thinkingnya. Itu bisa nggak sih gitu, kayak dia ingin diakui gitu. Kan kalau thinking tadi ingin diakui. Ada. Karena sebenarnya pada hakikatnya kita ini mempunyai, setiap anak itu punya 300 kecerdasan. Wow, banyak. Jadi 100 kecerdasan itu 100 untuk kecerdasan dia yang dominan, ya, yang dominannya dia 100%. 100%. Kemudian yang dari sisi kalau dia feeling ya, dari sensingnya 40%, dari thinkingnya yang berseberangan dengan dia 20%, dari intuitingnya 40%, jadi 100%. Gitu. Jadi tadi dari tetangganya ya, dari samping kirinya itu ada sensing 40%, ada intuiting 40%, ada thinkingnya 20%. Karena feeling berseberangan dengan thinking. Begitu pula ketika sensing, dia berseberangan dengan intuiting. Kelemahannya di intuiting berarti. Jadi kelemahannya di intuiting, tapi kelebihan dia tadi sensing bergerak ya, feeling. Sensingnya bergerak. Ya, otot, memori gitu. Tapi dia ada thinkingnya juga 40%. Ada feelingnya juga 40% si sensing ini. Jadi semuanya seperti itu berputar. Jadi artinya kita
bisa gitu. Walaupun dominannya, kecerdasan dominan yang menjadi kekuatan dia, Iya. itu adalah ya di sensing, feeling, intuiting, thinking dan insting. Jadi itu menjadi kecerdasan dominan. Karena yang kecerdasan dominan itu yang menjadi bakatnya dia. Itu yang menjadi passionnya dia. Itu yang menjadi kunci suksesnya dia ketika dia mengoptimalkan potensi dasar itu yang Allah berikan. Jadi Masya Allah ya, Iya. kecerdasan genetik dan lingkungan. Jadi seseorang itu berkembang dengan dua kecerdasan. Satu genetik, dua lingkungan. Kalau genetik itu sifatnya dia kalau diukur dari rata-rata ya, kalau genetik itu 20%, lingkungan 80%. Wow. Jadi banyakan mana? Lingkungan. Lingkungan. Iya. Tapi walaupun banyakan lingkungan, tapi yang 20% yang sifatnya genetik ini itu jadi drive. Oke. Jadi drive-nya, jadi drive itu jadi pengendalinya dia. Iya. Jadi kalau misalnya dia sensing, berarti bagaimana anak itu diberikan lingkungan yang sesuai dengan sensing. Berarti banyak gerak, banyak diasah memorinya. Kalau dia feeling, berarti tadi harus banyak mungkin pujian, ya, Iya. atau mungkin banyak Diakui ngobrol, juga. dilatih komunikasinya. Mm-mm. Jadi istilahnya tuh lingkungannya itu menyesuaikan dengan kecerdasan genetik, gitu. Karena itu akan menjadi kuat, Mbak. Iya. Gitu, akan menjadi kuat, bagus. Ibaratnya gini ya contohnya, kita punya ikan nih, agar ikan ini berkembang, ya, berkembang biak dengan bagus dia, maka kira-kira apa yang harus kita berikan, lingkungan apa? Lingkungan yang nyaman ya buat Membuat mereka. ikan, Iya. buat berkembang apa? Kolamnya. Iya. Air. Berarti dia akan bisa berkembang biak dengan ketika dia berada di kolam. air, kolam air. Kalau kita kasih pasir, mungkin nggak? Nggak mungkin dong. Mungkin. Begitu pula gitu. Kalau punya anak sensing tapi dididik dengan cara thinking atau dididik dengan cara intuiting, feeling, nggak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan nih, orang tua, lingkungan. Oh ini anak feeling nih, berarti harus diapakan caranya? Oh harus berikan pujian, gitu. Banyak diajak ngobrol, bercerita, storytelling, ditanya gimana perasaannya, gitu. Baru akhirnya kamu suka tentang, biasanya dia like and dislike ya, Ya. dia tuh aku suka ini tadi di sekolah. Nah dia ngobrol. Dan itu Masya Allah ya, berapa orang yang sudah saya tes Stephen, termasuk di sahabat Quran ini, mereka merasakan untuk Stephen ini sangat sangat sesuai dengan karakter anak, artinya tepat, gitu. Bahkan 100%, 95% akurat. 95%. Jadi kita bisa menjamin Stephen ini akurat 95% dalam mengenali karakter anak. Wah, Masya Allah. 95%. Walaupun ada sesi errornya itu Iya. 5% ya, karena memang buatan manusia. Gitu ya. Tapi memang Stephen ini juga kita dilandasi dari pakar psikologi. Ya, pakar psikologi dunia ya, seperti Ned Herman, Carl Gustav. Kita ternyata dari mereka lah gitu kan, ilmu itu akhirnya kemudian dikembangkan menjadi konseptif ya. Wah, Masya Allah. Nah, Ustazah, apa ada yang mempengaruhi nggak sih untuk karakter-karakter itu, misalnya kayak dari golongan darah O itu lebih ke feeling atau apa, itu ada sih? Ya. Ada ya, itu namanya lining, selaras. Keselarasan. Iya. Jadi kalau misalnya dia golongan darah A, dia selaras dengan thinking. Kalau dia golongan darahnya B, dia selaras dengan intuiting. Kalau dia golongan darah O, dia selaras dengan feeling. Kalau dia golongan darah AB, dia selaras dengan sensing. Gitu. Oke, berarti ada yang mempengaruhinya ya? Pasti ya. Jadi pengaruhnya apa pada karakter manusia? Kalau dia pengaruhnya itu, kalau pengaruh golongan darah pada karakter manusia itu dia hanya sekitar 3 menit, 3 sampai 5 menit lah. Itu dia karakternya, misalnya informasi masuk ya,
ditangkap oleh golongan darah dulu. Kalau golongan darahnya tadi misalnya AB, dia seperti sensing. Jadi dia butuh sesuatu yang bukti nyata, yang kelihatan gitu. Kalau dia thinking, oh terus dia berpikir logis, ini masuk akal nggak, ini benar nggak ya? Nah dia mikir dulu gitu. Nah tapi kalau dia misalnya intuiting, dia akan pikir juga, kira-kira apa nih ya? Dia suka dengan berpikir ke depan ya, misalnya gitu. Orang intuiting kreativitasnya kira-kira akan jadi apa ya gitu. Nah itu karya ya apa ya? Nah, itu orang intuiting gitu ya. Jadi memang itu ditangkap dulu oleh golongan darahnya dia. Nah, tapi kalau misalnya dia golongan darah dengan jenis kecerdasan yang selaras, itu akan kuat banget. Kuat banget. Tapi kalau misalnya tidak selaras bagaimana? Dia sensing yang tadi kan selarasnya dengan AB. Iya. Tapi dia misalnya golongan darahnya A. Tapi dia golongan darah A dengan kecerdasan sensing misalnya. Berarti dia secara golongan darah 3 menit pertama dia seperti orang thinking. Yang dia akan berpikir logis. Tapi setelah 3 menit dia karena golongan darah kemudian dialirkan sampai ke otak itu sampai sekitar 3 menit. Setelah sampai di otak dia baru yang berpikir kecerdasan dominan yang sensing. Gitu. Jadi apa namanya? Jadi golongan darah berpengaruh. Berpengaruh tapi memang tidak menjadi tidak dominan. Iya, tidak dominan. Yang dominan tetap tadi kecerdasan genetiknya dia. Kalau untuk jenis kelamin ada nggak sih misalnya nih perempuan itu lebih ke feeling dan juga insting itu masuk nggak sih? Enggak ya. Jadi gini, di Stephen itu ada 5 strata genetik. 5 strata genetik. Jadi yang pertama itu golongan darah. Yang pertama itu gender, laki dan perempuan. Iya. Yang kedua mesin kecerdasan, tadi sensing, thinking, intuiting, feeling itu mesin kecerdasan. Kemudian yang ketiga itu drive kecerdasan. Kemudian yang keempat adalah IQ dan yang kelima golongan darah. Jadi kalau tadi paling atas itu gender ya, laki perempuan. Karakter laki, otak laki-laki itu bagaimana, perempuan itu seperti apa gitu, cara berpikirnya itu ada ya ilmu berkaitan dengan neuroscience gitu kan ya, otak laki-laki dan otak perempuan. Tapi kalau kemudian yang kedua tadi Stephen gitu. Jadi artinya tidak menjadi jaminan ya kalau ini perempuan berarti dia banyak feeling, enggak. Ada juga yang perempuan yang thinking. Ada juga perempuan yang intuiting gitu. Banyak gitu. Jadi artinya itu tidak menjadi tolak ukur ya gitu. Tapi yang pertama kali misalnya kita tahu ini anak tipe laki tipe perempuan itu aja dari dalam pengasuhan udah berbeda. Iya. Dari situ. Jadi makanya dalam konsep pengasuhan anak yang pertama kita lihat gender dulu. Oh ini laki-laki, ini perempuan. Itu udah beda dulu. Ya. Nah setelah laki perempuan kita tahu ini karakter genetiknya tadi apa ya, sensing, thinking, intuiting, feeling atau insting. Jadi kita lebih detail lagi memahaminya. Dan kalau udah tahu yang kedua tadi ya kecerdasan genetik ya, yang ketiga itu adalah drive kecerdasan. Drive kecerdasan itu disebut kalau di otak itu lapisan otak. Jadi kalau tadi 5 belahan otak yang dominan itu ada lapisannya. Lapisannya itu adalah disebut dengan drive kecerdasan. Drive kecerdasan itu adalah bagaimana anak itu termotivasi. Ya kalau dia sumber motivasi. Kalau dia dari dalam sumber motivasi dari dalam itu disebut introvert. Kalau dia sumber motivasinya dari luar itu disebut extrovert. Jadi extrovert introvert di sini beda dengan extrovert introvert itu seperti karakter psikologi umum. Ya, biasanya kalau di psikologi umum extrovert itu dia anaknya lebih sosial ya, keluar ya. Lebih terbuka. Kalau dia introvert tertutup. Nah, itu kalau di psikologi umum seperti itu. Nah, kalau di Stephen itu beda. Oh, beda lagi. Berarti kalau dia extrovert itu sumber motivasinya dari luar. Dimotivasi dari luar itu dia lebih cepat. Dia dimotivasi butuh dorongan, butuh pujian, butuh motivasi, butuh semangat, butuh support. Nah, tapi kalau dia introvert, dia sumber motivasinya dari dalam diri dia. Jadi beda. Diri sendiri. Betul, misalnya kayak tadi sensing extrovert. Berarti dia sensing tapi sumber motivasinya dari luar. Kalau dia ada thinking introvert, berarti dia thinkingnya
sumber motivasi dari dalam. Jadi dengan kita mengetahui ekstrovert introvert ini itu mudah untuk kita memotivasi anak. Ya, dan caranya pun beda ya. Misalnya kalau dia anak introvert, dia dimotivasinya itu dari dalam. Berarti dengan cara apa? Dengan cara dia agak diberikan tantangan. Dikasih tantangan. Ayo, kalau kamu belajar gitu ya. Kalau kamu belajar, kalau tantangan tuh biasanya punishment. Lebih kepada punishment. Kalau introvert. Kalau extrovert, reward. Oke. Jadi kalau punishment itu misalnya, kalau kamu nggak belajar, nanti mama nggak jadi beliin sepeda baru. Nah itu jadi akhirnya dia mau belajar. Tapi kalau yang extrovert, nah belajar ya, kalau kamu belajar nanti ibu beliin sepeda baru. Yuk bisa yuk. Nah, bisa. Nah jadi dalam hal motivasi itu udah kelihatan gimana caranya kita ya. Makanya kalau yang introvert dia kasih tantangan yang nggak enak. Kalau kita istilahnya saya tuh bilangnya kok sisi neraka. Oh. Kalau yang introvert. Jadi kasih tantangan yang nggak enak. Nanti kalau kamu nggak belajar, kamu nanti bodoh, kamu nanti kamu nanti nggak bisa jadi jabat misalnya, nggak bisa jadi sesuai dengan cita-cita dia. Akhirnya dia langsung belajar. Tapi kadang kan itu konsekuensi ya, bukannya kita mengancam gitu, mengancam enggak gitu. Nah kalau yang introvert, anak-anak yang ekstrovert itu dikasih dengan tadi yang reward, yang enak-enak gitu. Istilahnya gini Mbak, ada orang lari itu dengan dua kemungkinan. Satu, dia bisa lari karena dia dikejar anjing di belakang. Dikejar hal-hal yang nggak menyenangkan, jadi dia lari. Nah itu orang introvert. Gitu, dia menghindari dari hal-hal yang tidak enak, yang tidak mengenakan. Aku nggak mau jadi orang bodoh. Aku nggak mau nanti nggak punya kerjaan. Aku nggak mau nanti nggak punya rumah sekian. Nah itu makanya dia belajar. Nah kemudian yang kedua, ada anak yang dia berlari tapi ingin mengejar di depan ada hal-hal yang dia inginkan, ada hadiah atau ada sesuatu yang dia ingin dapatkan, makanya dia dia lari, ingin mengejar sesuatu. Itu namanya sisi surga, ingin mendapatkan peluang-peluang yang baik. Ya, aku ingin belajar, aku ingin sholat agar aku mendapatkan pahala sekian misalnya. Nah itu orang ekstrovert lebih tertarik daripada kalau orang yang introvert, dia kalau kamu nggak sholat kamu masuk neraka misalnya. Nah itu dia takut gitu. Makanya hal-hal yang seperti itu tuh kita harus pahami banget. Jadi memang jadi komprehensif ya. Sangat komprehensif ya, dalam pengasuhan aja itu udah banyak hal yang mesti kita ketahui, kita tahu. Jadi Masya Allah kalau kita memahami mengasuh anak dengan memahami karakternya, itu insya Allah akan mudah. Dan insya Allah di Nasabul Quran ini kita sejak tahun 2018 ya itu kita sudah wajib tes TV. Itulah. Walaupun kita udah dari 2013 juga udah mulai ada yang tes TV. Tapi udah dari sejak 2018 kita kebetulan saya sendiri yang jadi konsultan. Wow, Masya Allah. Trainernya berarti. Alhamdulillah, sejak tahun 2018 saya yang jadi trainer dan konsultan TV. Jadi insya Allah bagi ayah bunda yang memerlukan ya bagaimana bisa membaca tipikal anak, ya insya Allah nanti bisa di Ashabul Quran ini juga bisa tes. Jadi artinya kita nggak hanya ngetes untuk anak yang khusus di Ashabul Quran aja, tapi juga dari luar juga boleh. Wah, Masya Allah sekali ya Ustazah, ya metode Stephen ini tadi bisa membaca karakter anak sejak dini. Nah, kalau untuk tes Stephen ini mulai dari anak usia berapa tahun sih? Tes Stephen ini dari usia anak 2 tahun minimal. Minimal 2 tahun. Walaupun ada juga teman-teman yang ngetes anak usia 1 tahun setengah ya. Itu udah ada yang bisa juga gitu. Jadi tergantung nanti ruas jarinya, karena kan dia harus tes Stephen ya, sesuai dengan ruas sidik jari. Oh dari sidik jari. Iya. Kenapa sih hubungannya sidik jari itu ada hubungannya dengan belahan otak tadi? Kenapa tuh? Ya, artinya memang ada di dalam Al-Quran juga sebenarnya sudah disebutkan ya bahwa
sesungguhnya apa namanya uh, manusia itu dia punya sidik jari yang ada hubungnya dengan otak, dan itu sudah sejak dalam kandungan, usia kandungan, di dalam kandungan itu sudah terbentuk gitu. Karena kan Allah menciptakan dari otak dulu. Nah, dari otak uh, itu udah dari Allah juga ciptakan jari-jari jemari yang memang sangat terhubung dengan otak itu ya. Jadi makanya ketika kita ingin tahu jenis kecerdasan seorang itu bisa dibaca dari sidik jari. Tapi bukan sidik jari yang biasanya kalau pakai alat ya, pakai alat scanner gitu ya. Dan kemudian kita baca ya berdasarkan ilmunya gitu. Karena kalau berdasarkan kayak garis tangan aja kayak gini, dukun ya. Iya kan ada yang Karena nggak ada apa namanya, nggak sumber ilmunya ya. Kita nggak ada sumber ilmunya, nggak belajar. Tapi kalau Stephen kan kita harus belajar. Iya. Makanya dari usia 2 tahun. Itu tuh untuk mendapatkan ilmu Stephen aja kita harus belajar mengikuti WSL 1, WSL 2, waktu Stephen level 1, level 2, bahkan sampai kelas trainer, sampai kelas solver. Wow. Itu kita harus pelajari. Bahkan sampai ada 20 tematik. Termasuk Stephen Learning, Stephen Teaching, Stephen Parenting, Stephen apa namanya, Stephen Politik, ya, Stephen profesi dan sebagainya. Ada 20 tema. 20. Jadi dari tadi 2 tahun ya udah bisa Stephen gitu. Dan ini sifatnya seumur hidup. Oh, seumur hidup berarti? Seumur hidup sekali. Oh, seumur hidup sekali. Kalau misalnya dari kecil nih belum tes Stephen, tiba-tiba setelah kerja mau tes Stephen itu bisa nggak sih? Sangat bisa. Oh, berarti nggak ada batasan maksimal usia ya? Ya, sampai nenek-nenek udah bisa tes Stephen. Bisa tes Stephen. Karena kenapa sih saya sangat menyarankan ya untuk yang punya orang tua ya, yang udah punya orang tua ya, apalagi udah sepuh gitu. Itu di tes Stephen penting banget tuh. Jadi biar kita tahu gimana cara memberikan kasih sayangnya gitu orang tua sesuai dengan genetiknya. Oh, iya. Kalau orang tuanya sensitif ya, banyak kasih hadiah gitu ya, walaupun istilahnya hanya sebuah perhatian, apa namanya, sebuah hadiah lah, kue atau apa. Kalau thinking kita banyak menghargai orang tua, nurut sama orang tua, ikuti, nah, itu gitu. Kemudian minta nasihatnya, nah itu yang orang tua thinking. Terus kalau misalnya intuiting misalnya ya, kita minta ide-ide kreatifnya, ide-idenya. Kalau feeling kita banyak mengungkapkan cinta, kasih sayang gitu. Ya kalau insting ya banyak silaturahmi gitu. Jadi udah kelihatan, bahkan dari untuk tahu spiritualnya aja kita udah tahu. Misalnya kalau sensing harus banyak sholat sedekah, thinking harus banyak istighfar dan sujud, intuiting harus banyak puasa, kemudian feeling itu harus banyak berzikir ya, bersolawat, baca Al-Quran misalnya. Kemudian kalau insting itu dia harus banyak bersilaturahmi. Jadi seperti itu, apa namanya, penting banget lah intinya artinya Stephen ini tidak hanya untuk anak usia dini ya, tadi mengenai karakter anak, tapi untuk orang tua, bahkan untuk orang dewasa, untuk mau bekerja atau mau milih jurusan kuliah atau lulus SMA yang ingin tahu bakatnya dan sebagainya. Itu penting banget. Penting banget nih untuk kita semua. Walaupun kita sudah kerja, tapi mungkin ketika kita tes Stephen ini kita bisa menentukan bidang pekerjaan kita ya. Itu apakah udah sesuai gitu ya. Tapi walaupun mungkin bukan berarti wah nanti harus keluar dong dari jenis pekerjaan yang enggak gitu. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan lagi gitu. Oh ternyata saya sensing ya, berarti harus disesuaikan lagi nih gitu. Artinya di apa namanya, karakter yang sensing yang baik itu kita kuat lagi pada diri kita. Jadi sehingga kita menjadi pribadi yang cerdas, sensing yang cerdas itu seperti apa, thinking yang cerdas itu seperti apa, intuiting yang cerdas itu seperti apa, feeling yang cerdas, dan insting yang cerdas. Jadi kita akhirnya menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter kita, yang istilahnya yang gue banget kalau dalam Stephen tuh, yang passionnya yang gue banget gitu ya, yang akhirnya kita bisa menjadi diri kita sendiri dan kita nggak menjadi orang lain ya, kita menjadi karakter diri kita sendiri, dan itulah kekuatan kita. Sehingga insya Allah
dengan kepribadian kita yang sesuai dengan karakter genetik kita ini, kita berkembang pada lingkungan yang tepat, yang sesuai, dan insya Allah kita lebih mudah mencapai kesuksesan. Bahkan yang lebih penting lagi, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin. Masya Allah. Pribadi yang apa namanya menjadi rahmat ya, menjadi yang penuh kasih sayang, karena memang kita akhirnya yang manfaat gitu, yang bermanfaat sesuai fashionnya. Karena ketika fashion itu kemudian diasah, dan itu akan menjadi hebat. Tapi kalau misalnya ada orang nggak suka bukan fashionnya, tapi diasah, misalnya dia nggak pandai mengarang ya, mengarang buku gitu, mengarang, tapi karena dia sensing misalnya nggak bisa mengarang, tapi dipaksa mengarang, itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Ada contoh-contohnya misalnya ya, dia apa namanya, dia sebagai seorang intuiting, seorang sensing ya, tapi dia di sekolahnya sama gurunya disuruh mengarang. Ayo kamu mengarang. Karena sensing itu kan lebih kepada apa namanya, lebih kepada mungkin dia bercerita pengalaman, itu bisa. Hal-hal yang memang sudah terjadi, dia bisa. Tapi kalau untuk mengarang, untuk berpikir masa depan, itu nggak kejangkau bagi dia. Gitu. Aduh aku pusing gitu. Akhirnya yang terjadi pusing gitu karena akhirnya gitu. Jadi memang Masya Allah, jadi semuanya itu bisa dibaca. Artinya gini, apapun permasalahannya, kalau kita pas dengan pisau Stephen, insya Allah kita akan menemukan jawabannya. Mari kita tes Stephen teman-teman. Ya, jadi memang seperti itu ya. Sampai menghafal Al-Quran sesuai dengan genetik itu bisa. Ya, dan saya juga sedang mengembangkan ya, menghafal Al-Quran, rumah Quran dengan sesuai dengan genetik. Dan itu mudah akhirnya gitu. Karena memang sesuai dengan karakter dia. Jadi ada yang harus dia apa namanya ditulis dulu ayat Al-Qur'annya, harus dia membutuhkan setoran dengan teman. Itu semuanya udah sesuai. Makanya Masya Allah ya. Dan ini saya bersyukur banget. Masya Allah, saya juga bukan saya merasa artinya apa namanya saya di sini merasa bersyukur ya, karena ini karunia Allah ya, sebuah ilmu gitu. Sehingga saya bisa mendapatkan konsep ini gitu. Ya, dan tujuannya itu bagaimana menjadi kebermanfaatan untuk masyarakat, untuk umat, untuk para ya untuk orang banyak ya gitu ilmunya gitu. Jadi memang karena kan ini adalah ilmu Allah juga gitu. 20% itu genetik ya, ilmu Allah yang harus kita pelajari. Gitu, Mbak. Wah, menarik sekali nih pembahasan mengenai Stephen. Sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak lagi sih Bunda, tapi kan kayak kita di sini dibatasi oleh waktu juga. Terus biar nanti ayah Bunda juga langsung datang aja nih ke Bunda buat ngobrol-ngobrolnya. Oke, sebelum ditutup kita ada hadiah nih buat Bunda. Masya Allah. Oke, terima kasih. Nah, ini Bunda ada sedikit hadiah dari Biba, kenang-kenangan. Coba lihat ini Biba. Ya, Masya Allah ya, disiplin, mandiri, dan percaya diri. Oke. Ya. Oke. Ini keren banget ya Biba ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Biba karena sudah memberikan fasilitas ya kepada kami Ashabul Quran ya untuk bisa pada acara podcast ini gitu. Dan mudah-mudahan dengan begini jadi bisa dikenal banyak orang. Amin. Dan manfaatnya pastinya ya. Kita juga sangat amat berterima kasih nih jadi tahu mengenai metode Stephen. Mungkin di sini juga teman-teman di belakang layar nih bisa tahu gitu. Wah, ternyata aku ini loh gitu. Ya kan, ya kan? Saya dari tadi tuh ketika kita ngobrolin Stephen nih, Bunda udah langsung kayak, wah, aku nih. Asini gitu. Biasanya begitu. Dan itu kita di WSL 1 ada Stephen Wakaf Stephen level 1. Itu benar-benar kita mengenal karakter kita. Ya, yang gue banget. Nah, itu akhirnya. Oh, ini gue ya ternyata gitu. Oh, selama ini apa namanya, gue kemana aja sih, kok gue nggak kenal diri gue sendiri misalnya gitu ya. Dan kalau ada Stephen kayak begitu gitu. Saking puasnya mereka ya kalau bilang Stephen gue banget. Nah, itu sampai seperti itu. Gue banget. Gue banget. Oke, Ayah Bunda, terima kasih nih sudah menyimak pembahasan kita mengenai tadi mulai dari sekolah TK, IT, Ashabul Quran, dan tadi juga yang tidak kalah menariknya kita membahas mengenai Stephen. Ustazah, terima kasih banyak atas ilmu-ilmu barunya nih. Kita sangat amat mendapatkan ilmu baru, dan juga tadi kayak
aku banget nih gitu. Gitu. Gue banget ya. Gue Itu dia banget, yang, gitu. yang harus kita kenali ya. Iya. Ustazah, terima kasih banyak ya Ustazah. Nah, teman-teman, ayah bunda semuanya, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Untuk ayah bunda yang tadi sedang mencari TK, sekolah TK atau playgroup atau daycare ya, Daycare. Bunda, atau daycare di sekitar Polres Pelawat, bisa langsung datang saja ke di mana tadi? Komplek Puri Dewata Indah, Blok AF nomor 15. Nah, itu di Komplek Puri Dewata Indah Blok AF Nomor nomor 15. Nah, terima kasih untuk ayah bunda semuanya yang sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Jangan lupa juga di-subscribe channel YouTube Bimbel Wiba Official. Tadi juga jangan lupa di-follow akun Instagram TK Ashabul Quran untuk mengetahui info-info menarik dan juga terbaru mengenai kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Biba belajar dari mudah dan menyenangkan.